Ah, 21 berapa? 30? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Tribuners. Ya, kembali dengan saya Gunawan di sini dalam program Bincang Bola edisi Kamis 1 September 2022. Ya, dan pada malam hari ini kita akan membahas ya mengenai preview untuk persiapan pertandingan PSM besok. Dan di studio sudah hadir bersama saya ini jauh-jauh dari Portugal ya Tribuners. Jauh-jauh dari Portugal ya. Ada Kakanda Ocha Alim yang merupakan presiden The Maxman. Selamat malam, Kanda. Ya, selamat malam Tribuners. Wah, saya tadi pesawat terakhir dan hampir terlambat lagi datang untuk stadion sini. Wah, macet lagi tadi di waktu di kota Portugal itu. Nyaris 5 menit saya terlambat pesawat sudah. Hampir ya? Nggak sampai Indonesia. Oke. Nah, di samping saya ini ada juga apa ya? Keponakan dari Bernardo Tavares ini. Makanya. Ponakan langsung. Iya, ponakan langsung. Iya, oke. Ada Ada langsung ibunya langsung. betul. Ada Kakanda Hasim Arafah, redaktur Iya, Tribun iya. Timur. Iya, Assalamualaikum Tribuners. Selamat malam dan semoga Anda tetap sehat. Yes. Saya tidak botak. Tetap harus botak. Om saya itu. Omnya langsung. Ya. Nah, oke. Ini malam ini kita akan diskusi ya, ngobrol santai mengenai iya. tentunya klub kebanggaan kita PSM Makassar. Karena seperti yang kita ketahui, full senyum semua orang ya. Iya. Full senyum. Enak terus tidurnya. Iya betul, enak sekali tidurnya. Betul. Pekan ini enak Ya. terus tidurnya nah. Ya. Ya karena seperti yang kita ketahui kemarin terakhir melawan Persib Bandung, Iya. betul-betul banjir gol kemarin lah kita kan. Nah, Betul. dari ini juga karena kemarin Yakob ya, terus juga Pluim dan juga yang muda ya, anak Sananta. muda iya. Anak muda ya ini untuk pertama kalinya nih mencetak gol ya di Iya. Liga 1 ini. Nah mungkin saya beralih ke Kakanda Hasim Arafah terlebih Oh, dahulu iya, nih. iya. Kita mungkin bisa review tipis-tipis dulu nih pertandingan Ya. kemarin seperti apa? Pertandingan kemarin sangat menarik karena ini salah satu kemenangan terbesar PSM dalam 3 tahun terakhir. Iya. Kalau kita cek data statistiknya, kemudian ini kemenangan terbesar musim ini PSM. Betul. 5-1. Dan itu juga sekaligus balasan Ya. Iya. atas kemarin kita dikalahkan oleh Kuala Lumpur City FC Iya. di Ngamuk ini. mengamuk. Jadi saya kira anak-anak kembali dengan mental yang mungkin raw, Betul. tapi kemenangan ini mengangkat kembali Ya. mental PSM Iya. dan itu bisa menjadi jalan untuk juara. Betul. Kemudian statistik kemarin juga kita lihat Ramadan Sananta Iya. untuk pertama kalinya mencetak gol langsung 2 brands. Oh, iya. Brands gol. Dan Ini itu si Sanante ini Kak 19 tahun ya, masih 19 tahun Iya, ya? masih 19 tahun, betul. saya kemarin sudah bincang dengan Pongoca ya bagaimana Iya. perjalanannya ini betul. Sananta. Cukup Yang memang menyedihkan dari bawah. juga. Dan memang dari bawah dari Liga 3 kemudian langsung diambil oleh Persikabo. Pak siapa? Pak Listiadi. Iya, Oh iya, Listiadi. Persikabo ya. Betul. Mantan pelatih di sini, Pak. Iya, asisten pelatih Mantan PSM. asisten pelatih PSM, direkrut di Persikabo. Kemudian ternyata meskipun dia subur di Liga 3 tapi tidak bisa beradaptasi di Persikabo. Barulah kemarin direkrut oleh Tavares. Iya, Emang awalnya cukup meragukan betul. karena dalam 5 pertandingan tidak ada gol. Ya, betul. Iya, Dan peluang-peluang pun yang didapatkan sangat kurang. iya. dan ini hebatnya Tavares ini, dia selalu memberikan motivasi kepada pemain-pemainnya, terutama pemain muda tahu. Betul. Iya. Karena Tavares saya melihat ini dia percaya sekali pemain muda, karena itu selain muda pasti
gambling masih Ya. bisa digembleng dengan Betul, baik. betul. Nah, itu ya saya menarik, Pak. Luar biasa. Luar biasa sekali. Iya. Dan baru saja kita lihat ada pelatih begini ya. Iya, baru Ya. tahu sekali Iya. selama saya Di Liga modern itu mulai Hmm. Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 3 sampai Liga ini Liga baru satu. saya mendapatkan Ya, beberapa betul, pelatih, betul. saya mendapatkan pelatih yang punya skill kepemimpinan itu sangat luar biasa. Jadi ada warna baru di PSM untuk kali ini dan juga di khususnya di Liga Indonesia juga, Liga Iya, 1 dan Indonesia ini, tentunya. Ya, dulu saya pernah diskusi juga tentang PSM Makassar Hmm. dengan almarhum Abdi Saptria. Ya. Nah itu PSM ini sangat diragukan. Mhm. Kenapa? Karena semua pemain-pemain yang sudah punya nama itu diambil oleh beberapa klub, sudah Ya. diambil semua, tidak ada Iya. tersisa lagi. Awalnya kita Baik juara. itu pemain timnas ya, senior Oke, oke, oke. maupun asingnya. Iya. Nah ini alhamdulillah saya bilang waktu itu sama Bang Abdi Saptria, bilang, ini tergantung lagi ini PSM ini mentalnya mental juara. Nah kita lihat lagi PSM kalau manajemen bisa merekrut pelatih bagus, saya bilang itu hari. Bagus memang pelatih yang baru, bukan belum ada belum terkontaminasi dengan sepak bola Indonesia. Betul. Iya. Dan alhamdulillah ini sangat bersyukur, terima kasih banyak Pak Api, terima kasih banyak Pak Sadikin sudah mendapatkan ini berlian ini Iya, betul. dari Tavares ini. Dari Bilang nih, Helsinki kalau didatangkan. kalau nak bilang anak-anak atau kak bilang nggak dapat di mana tuh ini benar Tavares ini nggak dapat di mana ke? Jadi Padahal memang waktu datang juga di Ya. pertama kalinya tuh banyak juga orang yang pesimis. Nah, iya. Ai. ada yang istilah anak-anak kayak kemarin, sing gondol misteri lagi. Trauma pakai istilah, ada trauma lagi. Nah itu tadi. Nah ini ya alhamdulillah memang belum terkontaminasi Ya. dan dia memang pelatih yang memang punya nama Betul, di betul, ini betul. membawa banyak ini Jam kan. terbangnya juga Nah, tidak main-main iya. juga memang. Jadi kalau kita lihat jam terbangnya memang sudah tidak main-main, ditambah juga seperti yang tadi kau Cai bilang itu memang baru di pertandingan Indonesia. Jadi Betul. sambil ini terbilang luar biasa karena Betul. baru mempelajari euforianya pertandingan Indonesia seperti apa Betul. dan langsung bisa membuat PSM seperti sekarang ini. Iya, yang luar iya, biasa. iya. Seperti apa kan Dasim? Yang menarik juga saya cuma membuka data. Iya, iya, iya. Karena kita kan sepak bola modern itu adalah by data. Mm-mm. Nah, data yang terbaru juga. Ini PSM adalah salah satu klub yang kebobolannya paling minim. Iya. 4 gol. Iya, iya, iya. Kalau kita lihat. Bayangkan Persib Pang 18 gol. Dan ini klub yang di awal musim itu Iya. yang digadang-gadang di juara ya, salah satu tim yang Iya. kuat untuk juara. Nah, dia ini setara dengan Persija 4 gol juga Iya, iya. kebobolannya. Tapi tim ini juga sangat produktif, 14 gol. Iya, iya. Betul. Gila tuh. Coba kita lihat. Nah, Kita cocok. artinya tim ini kuat bertahan, Mm-mm. ngeri menyerang. Nah, itu betul, betul, kesimpulannya. betul. Iya. Betul. Jadi memang luar biasa ini para pemain-pemain juga ya sangat Iya. ini. Dan yang menarik juga, barusannya saya lihat permainan PSM sangat disiplin. Betul. Tidak ada. Disiplin semua lini ya. Semua Ya. lini. Dan kalau kita lihat kemarin, meskipun kita menang 5-1 lawan Persib, tapi marah-marah tadi Tavares. Karena masih ada dia Iya, lihat iya. disiplin. Nah, itu. Betul, dia ada Coba jaga lihat. tempatnya Betul. dengan baik ya. Ah. Betul, betul, betul. Itu yang mesti kita lihat data-datanya bahwa nampaknya Tavares tidak main-main. Betul, Iya, betul. iya. Dan ini dia menjawab kepercayaan manajemen. Tidak boleh ada yang cepat senang Ya, sebelum kita meraih juara. betul. Nah, seperti itu kalau saya. Jadi memang tidak hanya disiplin untuk para pemain juga, tapi di pertandingan itu kemarin sampai beredar videonya itu marah-marah gitu. Iya, iya, iya. Dia- Banyak beredar itu kemarin. Nah, ini untuk itu juga mungkin kalau berbicara masalah supporter ini, The Maxman ya. Iya. Ini seperti apa melihat Anda fanatik apa supporter PSM dari dulu sampai sekarang seperti apa? Ya, sebelum itu, anak kita dulu. Oh iya, ini ya, ini Tribuners nanti bertanya itu di depan apakah? Iya. Jadi Tribuners, Saya contohkan. sembari kita diskusi ngobrol ya, ini sebentar bagi 3 orang penanya ya, Anda atau berapa? Iya, 3 orang penanya ini, Iya. beruntung akan mendapatkan, wah, Ya. apa ini? Pasti Ini luar biasa Immunoforce ini untuk daya tahan tubuh. Wah, Sama-sama ini Immunoforce ini vitamin C dan D. Hah? Kalau ini vitamin C tok. Vitamin Nah, C. kalau pernah minum ini saya contohkan Ya. segar sekali ini. Langsung Saya kita tidak ada dicontohkan ya? minuman, iya. Jadi dibuka ini Tribuners toh, Hmm. Heeh. baru kasih masuk di sini. Oh,
Itu untuk RS atau air apa Kalau saja? ARS ini lihat ke saya Mantap, iya. mendidihnya. Nah, ini. Jadi nanti kita dapat 3 ini, dapat juga ini, 1 mau yang ini, Dik. Iya. Ini. Kalau ini tidak dianu, langsung diminum. Itu Betul. daya tahan tubuh itu segar Langsung Terjaga 24 langsung jam. fit deh. Saya minum sebentar ini kalau selesai. Oke. Segar nama apa? Lanjut makin. Nah, untuk itu mungkin kembali saya ingatkan untuk Tribuners ya. Iya. Sembari kita diskusi, mungkin ini ada yang ditanyakan atau komentar terbaik lah. Iya, komentar terbaik. Ini akan mendapatkan vitamin W. Tidak main-main ini, Pak. Ini. Masya Allah. Mahal gitu nah. 300.000 ini. Betul. Dan di sini Kalau cuman ini juga komentar 350. atau bertanya gratis dapat Iya, gratis langsung. ini. Hanya di ini kalau saya Ada atau Iya. saya jadi narasumber pasti ada. Betul, begini. betul, betul. Vitamin C ya. Oke, nah sembari kita tunggu itu sampai apa mendidih istilahnya. Nah itu kembali ke pertanyaan tadi nih kan, itu masalah fanatik supporternya PSM dari dulu sampai sekarang ini semakin euforianya saya lihat semakin waduh. Iya, meningkat jadi memang euforia supporter itu sejak zaman zaman perserikatan sampai sekarang itu tidak diragukan lagi. Ya. Dan di mana-mana itu PSM ini bagusnya karena dari zaman perserikatan sampai sekarang namanya PSM Makassar itu selalu diwaspadai, selalu tunggu-tunggu. Ya. Jadi kalau main di sana, wah bahaya ini PSM. Walaupun karena mereka menganggap bahwa timnya ini sangat luar biasa. Ya, ya, Maklumlah sebagai saudara tertua di Betul, betul. liga ini, bahkan lebih tua mungkin dari PSSI. Iya. Ini klub ini sejak 1915. Nah, itu barengki dengan karena anunya ini bagusnya PSM ini karena selalu diikuti sama supporternya sejak zaman itu. Nah, masalahnya dulu di zaman perserikatan karena tidak ada aturan-aturan PSSI yang begitu ketat. Dulu kan sampai di sentel ban gitu supporter. Bagaimana tidak takut pemain itu baru bawa Tommy Batu. Lebih bagus daripada lebih dihindari, lebih kalah kita. Seiring waktu berjalan kan Indonesia motong kita lebih bagus anunya sepak bolanya. Nah, itu tidak bisa mi lagi. Tidak bisa mi. Tidak bisa mi ada seperti itu. Nah, berubahlah ini nanti setelah 21 tahun yang lalu sejak Mesmen lahir. Itu muncul mi ini supporter modern yang mengikuti mi Eropa yang menyanyi walaupun di Eropa juga masih sedikit ada perkelahian dulu tuh, tapi sekarang karena sanksinya semakin diperketat nah, ini mina munculnya supporter The Maxmen sebagai supporter pencetus lahirnya supporter kreatif pertama di Indonesia Timur. Ini membawa angin segar buat supporter Indonesia. Dan itu PR-nya masih belum ini karena kenapa? Masih musuhan kini bonek dengan supporter PSM Makassar. Di mana-mana ketemu pasti nih. Tidak pernah sejarah itu warna hijau ada di Stadion Matuangin. Begitupun sebaliknya. Tidak ada sejarah walaupun dia itu orang asli bonek. Tidak pernah ada sejarahnya dia mau berani datang di 10 November itu di stadionnya Persebaya kalau Persebaya lawan PSM. Itu dia tahu resikonya, pasti dia memuki. Nah, inilah saya waktu itu karena di Ligina 8 itu PSM masuk ke final, semifinal 8 besar di mana di Jakarta. Ketemu dengan Bonek, Persija, Medan itu kalau tidak salah itu hari. Nah, disitulah perkelahian terakhir di situ, pertemuan antara supporter PSM Bonek dengan PSM Makassar. Baku dapat ke semua nih. Berkelahi di busur-busur. Ada di tintin di sini, kena sini semua. Diinjak-injak lagi, saya bilang kasihannya ini. Nah, saya itu yang terakhir ya. Iya, di terakhir. Tidak diganggu ke saya karena bawa ke kamera. Kan fotografer kita foto-foto gitu. Jadi akhirnya saya bilang pergi ke Surabaya karena kan saya media ofisialnya dulu PSM. Jadi saya pergi ke Surabaya. Saya panggil Mito ketemu dengan pimpinan yang Bonek waktu Tyson dengan Gimbal. Saya bilang, Gimbal, hentikan ini, harus selesai ini. Jangan sampai anakmu nanti atau adikmu yang kena begitu, dibusur, yang kena. Jangan kok, saya bilang, saya undang kau ke Makassar deh. Datang kau di Makassar, kita nanti kau ajak kau di situ, kau
untuk pertama kalinya menyanyi kok di situ di Stadion Matuangi. Saya undang kok pertama, jangan kok takut kak. Kalau bisa bahasa Makassar begitu lah kira-kira. Jangan kok dia takut kak. Belum pak punya istri, mau nggak punya anak juga. Datang kok tidak ada yang berani sentuh kok, saya tanggung. Nah orang Bugis Makassar kata-kata yang betul yang dipegang. Datang kok. Kau berapapun situ saya tanggung semua. Akhirnya 2 orang datang 5 hari bilang, ya saya datang dengan Tyson. 3 hari menjelang hari saya bilang, saya 10 orang yang mati meja. Langsung lagi 30 orang, wih, lumba ki. Kalau 2 aja gampang jadi ini banyak ki. Baru kita tahu nih bonek bagaimana. Betul. Tidak pakai sendal biasa, datang begitu. Itu hampir tiap malam kita rapat. Rapat tim, akhirnya datang mereka. Nah untuk pertama kali dalam sejarah sepak bola Indonesia, supporter bonek itu naik di pagarnya Matuangi untuk pertama kalinya itu. Nah kita pokoknya 3 kali orang biasa makan satu hari, ini 4 kali 5 kali kita cambuk gimana aku makan. Belum lapar, Bang Ucah ini kita belum lapar sudah begini orang Makassar. Betul. Begitu karena dikalah dia waktu itu kita menang 2-1 kalau tidak salah. Gubris juga kemenangan itu. Dia bilang apa yang saya harus balas untuk saudaraku The Maxman. Saya bilang kau balas saja nanti kalau The Maxman datang, kasih juga naik di pagarmu di situ Maxman dengan ribuan ini. Dirijen kok. Siapa dirijen pertama yang naik situ? Andi Muhammad Alam, itu sekjen keduanya The Maxman. Saya bilang berani, kau harus berani. Tidak mungkin saya pegang kamera. Nanti kita tidak ada foto-foto. Betul. Harus tongki abadikan momen toh. Iya, abadikan di sana. Naik di sana untuk pertama kalinya sekjen The Maxman yang kedua. Sampai sekarang bukan cuma The Maxman yang nikmati. Yang nikmati itu semua supporter yang ada di Makassar. Pergi ke situ, saya bilang kalau anggota Maxman kok pergi ke situ nonton. Biar kau pakai mau ke baju The Maxman. Itu kenapa Maxman lambangnya di belakang. Dia supaya di pundak di punggung jadi tulang punggung kita diangkat terus dia. Dari jauh bisa dilihat. Dari jauh bisa dilihat. Oh, The Maxman itu. Kalau tidak ada uang, mau ke pasar turi keliling-keliling di situ, atau pergi di banyak bonek di stadionnya, pasti ada yang ambil kok, nak kasih makan, kok nak kasih nginep, kok. Ini tradisi sekarang. Ini sangat luar biasa. Jadi anggotaku itu begitu boneknya kemarin, Bang, Pak Presiden, saya mau datang berapa orang? Bilang, tahu ini belum banyak ini. Yang penting kita mau datang. Oke. 2 lantai di The Maxman itu, lantai kedua dan 3 tempat di bonek di situ. Pokoknya gompo Mairo kok di situ. Sudah. Di situ saja. Kita sama-sama lagi di situ. Nah, inilah sekarang kenapa pertanyaannya tadi PSM euforianya supporter itu sangat luar biasa. Betul. Karena satu-satunya supporter ini menurut saya dan ini mungkin menurut juga banyak orang. Satu-satunya supporter PSM Makassar yang tidak ada musuhnya. Betul. Tanya bagaimana? Di mana-mana dia pergi ke situ melenggang-lenggong tidak ada musuhnya. Segelintir itu orang yang sirik. Tapi di antara kelompok supporter ini di organisasinya tidak ada. Mereka kita pisah. Mau pergi di Kediri dulu itu selain di bonek, di Barito, sudah mi. Karena saya sering ikut sama PSM. Official team itu pasti mi naik naik Barakuda pulang, naik Panzer karena dilempari di Persik. Di mana-mana dulu. Di Kediri ini gila tong nanti nih lawannya dulu. Sekarang alhamdulillah tidak ada lagi seperti itu. Nah, ini makanya sekarang teman-teman kita supporter ini baik The Maxman maupun supporter lain itu berangkat ke sana melenggang kangkung. Nah, terima kasih gue dulu sama The Maxman. Terima kasih sama Pak betul. Gara-gara The Maxman ini tuh bos, kok bisa kemana-mana sekarang. Siapapun itu, tidak ada. Lebih aman kalau pakai baju Maxman kok. Pakai baju, aku tidak ada uang, mau di sana. Gelandangan gue pakai baju Maxman. Maxman ya? Iya. Ayo. Sudah diajak Pak. Betul. Makanya lagu sekali tuh baju Maxman dan tidak sembarang orang. Nggak sembarang kita mau jual, member jam harus dapatkan baju Maxman itu karena ini dibangunin lambangnya Pak. Betul. Makanya kita ini luar biasa sekali di mana-mana disegani. Nah, gitu karena kita juga pencetus lahirnya supporter kreatif PSM, supporter kreatif pertama di Indonesia dan supporter pertama yang pencetus lahirnya supporter damai di Indonesia. Bonek Persija boleh dia pertama dari kita. Pak Supati 1 tahun lebih dari kita lahir. Tapi The Maxman pencetus lahirnya supporter damai di Indonesia. Betul. Jadi makanya sekarang di mana-mana di Indonesia
seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada zona-zonanya Maxman. Nah, itu sekarang diikuti sama supporter lain. Betul. Ada Tommy Bonek di sana, ada Tommy Viking. Viking di sana. Itu karena dilihat. Nah, hubungan kita juga di daerah-daerah tersebut, di zona-zona itu bagus. Kita saling nonton bareng bersama. Betul. Ada ini kita sama-sama nonton bareng bersama, kerja bakti bersama. Iya. Minum Kak dulu. Oke, silakan. Nah, jadi memang seperti yang tadi Kanda Ocha jelaskan, memang ini Kanda Hasim ya, dari The Maxman ini cara silaturahminya luar biasa sekali ini. Iya, Sampai bisa mendamaikan seluruhnya dan juga jadi role model untuk supporters Iya. di seluruh Indonesia sekarang ini Banggalah ya. kita sebagai Betul. anggota The Maxman. Nah, untuk itu mungkin Kanda Hasim nih, kita lihat kemarin kan Sleman awalnya 21 kan, Iya, terus betul. Bali, Persija, Nakasi Tommy Rafathar kemarin, Iya, gitu. betul. Nah, Hampir kalah kita Bang ya. Iya. Hampir itu kemarin agak rawan memang kemarin itu ya, Arema dan Persib. Nah ini kira-kira kalau kita bahas masalah besok nih, Weh, Ya. Persik Kediri ya, ini seperti apa? Kalau kita lihat data statistik sebelum pertanding ya, saya suka sekali melihat data statistik. Iya. PSM ini tidak terkalahkan Betul. dalam 6 kali pertandingan dan hanya sekali seri melawan Persija kemarin. Persija Ya. kemarin. Nah, menariknya Persik tidak sama ketimbang tahun 2003 dan 2006. Ya. Yang saat itu mereka meskipun katanya klub dari kampung, Iya. tapi mereka berhasil meraih juara Liga Indonesia divisi divisi Dua. utama. Iya. Divisi utama waktu itu, Pak. Betul. Nah, tapi setelah itu karena ada perubahan skema keuangan, Ya. pemerintah daerah atau pemerintah kota tidak boleh lagi memberikan uang kepada PPD. APBD Ya. kepada klub, maka di situ juga dia redup. Iya. Betul. Dan baru uang setelah dia dan ini Persik sudah sampai ke Liga 3. Jadi? Barulah pada tahun 2020 dia berhasil naik. Nah, setelah formatnya ke Liga 1 di musim lalu tuh main melawan PSM tidak pernah juga kalah PSM Iya, karena iya. kan sudah beda Mito. Betul, betul. Jadi memang kemudian di awal musim ini wah Persik sangat terpuruk. Iya. Tapi ini juga menjadi catatan. Saya suka sekali pernyataannya tadi Tavares bahwa dia sangat tidak menganggap enteng ini lah. Betul, betul. Dan ini yang juga mesti dilakukan terus-menerus dan ini kita lihat juga sebelum-sebelumnya. Iya, iya. Tavares tidak pernah menganggap enteng siapapun. Jangan selalu cepat merasa puas ya. Iya. Itu selalu pesan dari Tavares. Dan itu yang menarik meskipun tidak pernah menang ini. Hanya sekali seri melawan Bayangkara kemarin di Persik. Dan ya kita tunggu saja besok line up-nya apalagi kan Persik ini kedatangan pelatih baru Iya. Iya. Alves yang sama Divaldo Alves. Divaldo Alves yang sama dengan Satu negara. satu negara dengan pelatih kita Portugal, iya. sekarang. Betul. Nah, ini yang mesti di apa namanya? Ini kayaknya kalau kita ini main kartu baru tahu kartu. gitu, kira-kira. betul. Jadi adu taktik. Iya. Sama-sama. Betul. Jagonya beda. Betul. sama besok jago. Nah. Karena sama-sama juga satu kelas waktu ambil lisensi. Iya, satu kelas Ki juga tahu. Nah, jadi ini pertarungan besok penting untuk Nah. PSM untuk kalau kita menang menuju puncak pasti. Betul. Kemudian juga penting untuk Persik. Dia ingin memburu kemenangan Ya. pertama dan ini di kandangnya. Nah, ini mesti hati-hati dan kepada supporter juga Ya. pasti juga harus memberikan dukungan terbaik Betul, dimanapun itu berada. Itu saja sih kalau kita. Semoga besok pertandingannya ini seru Ya. dan kita bisa merebut lagi kemenangan. Amin. Jadi memang itu kalau mengutip lagi seperti apa yang disampaikan oleh Bernardo Tavares, selalu tidak pernah merasa cepat puas dan selalu menganggap kalau lawan tak itu jangan dipandang enteng. Iya. Nah, Iya, Saya lihat itu Tavares ya. ya, itu yang apa ya bisa diambil dari seorang Bernardo Tavares ya. Iya. Dan motivasinya ini Alves ini sangat luar biasa. Iya, itu. Karena tim tidak pernah menang. Ya, Tuh? betul. 5 kali kalah kah itu? 6 kali. 6 kali kalah, 1 kali seri. Ya, Jadi tim yang tidak pernah menang melawan tim yang tidak pernah kalah. Iya, betul. Dan ini memang motivasinya sangat luar biasa Ya. ini Alves ini Iya. untuk memenangkan pertandingan ini. Jadi memang ya itu tadi ayo waspada Ki juga Ya. memang jangan lengah. Karena biasanya itu motivasinya tim lemah itu Ya. dia akan naik sampai ke atas-atas itu ya, pada saat dia berhadapan dengan tim yang
punya posisi bagus. Iya, di papan atas Apalagi PSM ini kan ditahu Mi, dia itu memang dari dulu dia punya mental juara itu kuat. Ya. Jadi siapapun nanti yang melawan PSM ini itu akan merasa termotivasi. Iya, Motivasinya betul, naik betul. itu sampai Betul, 2 betul. 3 kali. 2 kali lipat ya. Iya, 2 kali sampai 3 kali Berkali-kali lipat Berkali-kali pokoknya. lipat. Ah. Moton bunuh dirinya. Di lapangan. Wih, PSM ini kan. Ya. Makanya kemarin itu anak-anak muda waktu launching busnya PSM itu saya masuk di kamarnya, saya bilang, kau bisa saja main di klub-klub besar yang punya nama, tetapi begitu kau main di PSM, bunuh memang dirimu di lapangan sampai mau napas terakhir kau di situ. Apalagi ini pelatih kita ini sangat luar biasa, bisa kau ciptakan pemain-pemain bagus. Saya berapa anak muda itu di kamarnya Rizky itu, dia bilang, kau Rizky itu, kau lihat Mini, kau baru kau tadi dikasih kesempatan ini kemarin dan kau bisa lakukan yang terbaik. Makanya saya bilang PSM itu punya gigi yang sangat luar biasa dan dia punya nama sangat luar biasa. Begitu kau dikasih kesempatan, ya memang kok anukan gitu kesempatan. Bunuh memang dirimu di lapangan sampai merangkak kau tidak bisa jalan sampai tidak bisa jalan. Karena itu kesempatan berharga buat kamu. Makanya kemarin itu siapa yang mencetak kedua gol anak muda itu? Sananta itu kebetulan ada Tongki, dia bilang, iya Dek, bilang iya, kau kan redup kau anumu waktu main di mana? Persikabo. Di Persikabo. Sekarang buktikan kalau kau nanti dikasih lagi kepercayaan. Dan ini bagusnya pelatih kita ini, dia selalu melihat dan memberikan tetap peluang kepada pemain kita. Betul. Nggak seperti yang dulu-dulu. Kalau yang ini sudah yang punya nama, itu mau terus. Nah itu, jadi ya alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa ke juara ini. Tahun ini kan di bawah tangannya lagi nih. Dan ini akan mengulang nanti sejarah Liga Ligin 6. Waktu itu dibawa oleh Pak Nurdin Halid ya. Iya. Dengan Kadir Halid. Juara, dan saya ada di situ karena satu tim Kak. Satu hotel Kak, karena saya memang anunya. Saya pernah diceritakan pomoca tapi banyak rekornya. Iya, yang gue tahu. Dan ini, nah ini luar biasa. Mudah-mudahan ini Pak Api ini mengulang kesuksesannya lagi Pak Nurdin Halid. Iya, betul. Nah, kalau dulu bertabur bintang wajar juara. Ini tim yang saya bilang tadi pertama awal terbentuknya ini pandang enteng. Iya, betul. Hampir semua pengamat pandang enteng ini tim. Nah, ini bedanya. Kalau bisa Pak Api ini bawa juara, ini apalagi ini prestasinya Pak Api yang sangat luar biasa. Dan ini akan diingat terus semua oleh supporter akan masyarakat jadi Sulawesi sejarah Selatan. juga ke depannya Sejarah, ya, Pak. betul. Tim yang tidak terlalu diperhitungkan bisa dia kasih juara PSM Makassar. Luar biasa. Papi Kode-kode. Cak Alim Pak Presiden The Maxman. Dan saya sambung Puan. Ya. Nah, kalau kita juga buka pemain-pemainnya, kebanyakan dari Liga 2. Iya, tahu betul. Yang Liga 1 itu hanya sedikit Erwin, kemudian Pluim, Arfan. Iya. Ini semua striker, kemudian pemain asing didatangkan 3. Tidak ada, dan semua yang melapis ini seperti Akbar Tanjung Puang, Agung Manang, itu semua dari Liga 2. Betul. Resa, Liga 2. Dan semua purenya mau di Dan lapangan. semua sekarang, Gila. Betul. Mungkin ini sama dengan yang pernah saya bilang sama Samsul Hairudin. Waktu pertama debut pertamanya di Liga Nada 8 waktu itu dengan Pak Disa Ali, Kak Disa Ali. Itu saya ke hotelnya juga. Saya bilang Samsul, kau ini pemain muda, begitu kau dikasih kesempatan, perlihatkan ke dirimu. Dan kau harus punya latihan ekstra lagi, tambahan. Karena hidupmu di kakimu. Betul. Kakimu. Kalau kau tidak rawat ke dirimu, staminamu tidak bagus dan jangan kau boros. Kalau kau ini begitu ada apa-apa sama kakimu, sudah pokok tamat mi karirmu. Iya, betul. Tidak ada mi. Iya. Tidak ada mi. Anukan kau itu. Sudah. Lakukan. Kemarin itu saya kasih motivasi begitu lagi sama anak-anak di kamarnya. Kaget Kak lihat kemarin. Ternyata luar biasa memang juga anak-anak. Nah, itulah. Jadi gitu Kakak Cing. Ya mudah-mudahan lah bisa mengulang lagi sejarah di Ligina
6 dulu waktu kita juara, ya waktu itu bertabur bintang. Iya, beda beda Dan sekarangnya. sekarang juara dengan tim yang waktu pertama terbentuk diremehkan. Ya mudah-mudahan lah nanti Pak Apip punya apa lagi nih, punya punya apa lagi namanya istilahnya, Dewi Fortuna. Nah, Fortuna. Semoga ini menjadi tim yang menjadi apa namanya ya, menjadi the winning ya. Ya. Iya. Menjadi ini kalau misalnya jadi ini from zero to hero ini betul. Iya, Iya, betul. betul, Asli. betul, betul. Karena kita terpuruk di musim lalu, Bos. Posisi 13. Dan ini bahkan dikali semua sekarang posisi-posisi atas. Iya, betul. Betul. Baru bagusnya ini pelatih kita ini debut pertamanya di Liga Iya. Indonesia. Betul. Seperti Alves ini sudah melambuana beberapa di klub. Sudah tahu, makanya saya bilang tadi ini bagusnya mudah-mudahan dapat pelatih yang belum terkontaminasi dengan ini, karena saya tahu persis sepak bola Indonesia. Itu kontaminasi terus saya ketahuan. Iya, itu yang mudah-mudahan lah. Dan kita berharap ini pelatih kita ini Tavares bisa bertahan terus di Iya. Iya. karena biasanya kalau pelatih itu 2-3 tahun diambil lagi sama klub. Makanya itu yang saya bilang tadi, syukur sekali karena belum terkontaminasi di sepak bola Indonesia ini. Dan dia masih ini tuh. Ada juga saya mau cerita dari Tavares ini. Iya. Iya. Karena Tavares ini saya lihat menjadi kunci dari permainan PSM. Nah, Tavares ini kalau kita lihat sejarah-sejarahnya itu, dia memang selalu mencari juara. Iya. Memang dia di situ. Sarjan juara memang Iya. tahu. Juara. Dan memang kalau kita lihat memang levelnya level Asia. Iya. Jadi wajar lah kalau misalnya PSM bisa sampai tembus di final zona ASEAN. Iya. Betul. Karena memang pengalamannya memang di situ. Iya. Kemudian semoga saja semua pelatih itu mirip Tavares yang profesional. Iya. Betul, betul. Tavares beberapa kali mengkritik kepemimpinan wasit karena dianggap Iya. tidak wajar, Melenceng. melenceng. Betul. Aktif di lapangan. Iya, Di. sangat aktif. Eh. saya langsung ingat Mourinho, Iya. Ya mudah-mudahan kehadirannya ini betul-betul tak bangga-banggai wasit kan. Nah, Iya. betul betul. Iya. Dan juga menjadi itu contoh bagus juga sama pelatih-pelatih lainnya Iya. juga. Semoga ini bisa menjadi semacam gerbong perubahan untuk liga kita lebih bagus Iya, lagi dari betul. profesional kalau saya lihat. Kalau itu sangat waktu saja Tavares itu sangat detail. Lewat beberapa detik saja ini sudah selesai waktunya. Betul. Tidak banyak pelatih yang memedulikan hal-hal kecil itu. Ya, betul, betul sekali. Seperti itu kalau saya lihat. Cocok tahu. Ah. Jadi memang Luar biasa si Bernardo Tavares ini memang juga klub kilah istilahnya sama PSM. Tentu saja kita berharap juga keberadaannya Bernardo Tavares ini menjadi apa ya, rezekinya juga untuk PSM tentunya ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Nah, ini berbicara masalah pertandingan besok ya. Kak Uca, ini besok mungkin teman-teman di Maxman ada persiapan atau mungkin ada yang menuju ke Kediri atau persiapan nobarnya di Makassar seperti apa? Jadi kita ini besok itu saya akan melantik satu sektor lagi di Makassar. Itu namanya Gerbang Timur. Gerbang Timur. Iya, The Maxmer Sektor Gerbang Timur. Di bagian masuk mana itu? Iya, di bagian daya di sana. Jadi itu Bandara apa, di bandara. Nah, itu di mana-mana sekarang ini hampir semua zona itu melakukan nonton bareng. Dan teman-teman kita juga sudah bergerak mulai kemarin itu sudah pergi ke Jawa Timur. Ya. Untuk lanjut nanti ke Kediri. Teman-teman supporter lain juga banyak yang ke sana ke Kediri di kandangnya Macan Putih. Nah, ini yang di catatan saya ini itu pertemuan PSM Persik itu 8 kali pertemuan selama sepak bola ini bergulir. Itu 3 kali PSM 3 kali menang. Ya. Persik 2 kali menang dan 3 kali seri. Jadi trennya itu kita lebih banyak menang daripada Lebih unggul lah ya. lebih unggul lah. Nah, itu yang ya kita berdoa supaya karena di Kediri juga itu euforia supporternya sangat luar biasa. Iya, mantan juara. Iya, Juara Betul, bertahan. betul. Pastilah. Bagus. Nah, di situ banyak juga apalagi ini pengalaman-pengalaman pahit itu yang dialami pemain PSM.
Termasuk dulu redaktur senior kita itu bukan jadi pemain tapi benjol tongi di sini. Saya kena juga batu di belakang. Makanya yang saya bilang tadi bahayanya dulu yang belum belum terlalu- pidam Ya. Bar. bahaya. Makanya saya bilang ya mudah-mudahan lah ini kedewasaan supporter kita ini semakin bagus karena kita kemarin kan waktu ada larangan supporter Persija dilarang nonton di sana. Nah, Saya bilang sama dia, jangan salah Ki. Ini kita mau ini saling mengunjungi, biarkanlah itu 11 lawan 11 pemain di lapangan, dia baku bunuh-bunuh. Nanti dia suatu saat bisa satu klub Iya. dan bisa satu kamar. Bisa Nah jadi. kita ini supporter tidak mungkin. Iya, iya. Nah biarkanlah mereka itu baku berdarah-darah, kita tetap mendukung tim kita. Betul. Nah yang kita butuhkan sekarang ini silaturahmi antar supporter. Jangan mau dilarang, kasihan itu supporter mau datang-datang kok saja. Iya, Karena nanti supporter PSM Makassar juga akan berkunjung ke sana. Betul. Dan tidak mungkinlah kita nanti masa kita jangan kok masuk, berkelahi lagi nanti. Nah itu makanya alhamdulillah direspon lagi sama aparat keamanan, bisa kita nonton lagi sama-sama. Iya. Nah gitu. Oke, luar biasa. Jadi ngomong-ngomong ini, penasaran minta tahu Tribuners siapa yang bakalan dapat ini. Jadi mungkin kita bagusnya bisa baca-baca komentar dulu ya. Iya, Kak Ocha ini. dulu. Iya. Ini ada beberapa komentar ini. Banyak yang penonton di. Ya, luar biasa ini. Banyak penonton. Nah, karena dari Portugal langsung tahu narasumbernya di ini. Sorry bos, Ya, kami kan terlambat datang. Betul. Nah, ini ada dari Arman Syaputra yang mengatakan insya Allah 3 poin untuk PSM Makassar. Yes. Amin. Terus juga ada dari ayahandaku Pak AS Kambi seru. Ewako Gondolo katanya. Oke. Kemudian Dapat juga itu? iya. Betul. Kita kita tahu nanti. Iya ya, ini yang dapat gimana sih? Operator, Di? iya. Oke. Yang kita yang budget tuh Iya. yang dapat. Nah, ini juga ada ini ada satu pertanyaan ini. Iya. Dari sahabat Budiman. Hmm. Berapa harganya itu Pak Pres? Bisakah untuk orang gendut ini melenceng? Ini bagus sekali. Nanti kita rasakan ini. Oke. Dapat tuh hadiah atau tidak gitu? Dapat tahu. Oh, dapat gitu. Ya, dapat jadi. Kalau harganya ini ya 250 ini. Kalau ini 300. Ya. Dan ini ada satu lagi nih. Dari Abdul Rahman Bani. Wih, apa semoga PSM semakin gemilang. Iya. Insya Allah PSM juara 1 Liga juara Liga 1 2022. Amin. Wako PSM Makassar. Dede. Jadi ada semua yang didapat ini yang semua, dapat Mi. nih. Luar biasa. Satu mami. Satu mami. Oke. Iya. Ini karena saking banyak sekali nih ada Tommy orang-orang luar komen-komen. Dari Ruslan Adam. Iya. Keren Pak Presiden The Max Man. Wih, nah, kami dapat juga ini. Dapat gitu ya, Di? Iya. Langsung WA ke semua yang dapat lah. Iya. WA di. Iya, iya, Nanti iya. WA semua bila saya juga bertanya tadi. Betul. Nah, jadi ada beli 4 beli, oke? Iya. Satu Oke. mami. Satu Cukup lagi. ini? Sudah 4 kan? Iya. Tadi. Ada saya lihat dari jauh sekali itu. Nah, Apa itu? Boleh. Sentani Papua. Oh iya, Wih, apa dia bilang? boleh. Siapa itu Kak dulu? Salam dari Korwil Sentani Papua, Hendrik Bimo. Wih, ayo dapat tong ya berarti ini. Assalamualaikum. Ih, sampai di Papua nonton Iya, ini. sampai di Papua. Po. Sampai di luar lalu ini. Wih, luar Ada mau biasa. komentar ini bahasa Rusia ini, woi. Kita baca gitu. Apa artinya? Artinya bisa Oke, jadi dosen nonton. iya, jadi kita sudah dapat untuk Tribuners yang beruntung selamat ya. Iya. Nah, ini nanti akan dapat vitamin dari Unihealth. Iya, Ya, luar biasa ini. Tidak ada capek tak selama 24 jam nanti kita rasakan. Nah ini istirahat atau tidak Jay? Boleh langsung lanjut lagi silakan. Oh iya. Berapa menit mami kak ini? Satu pertanyaan lagi, satu Iya. atau dua baru kita ini closing statement. Nah ini yang menarik ini ke Kak Azim. Karena striker Ya, PSM ini Donald Bisa ya apa Pak? Bisa. Donald Bisa ini kan tidak pernah main sejak hadir di PSM ya. Di kontrak. Di kontrak ya, sejak di kontrak belum pernah main karena cedera 2 bulan lutut. lalu. Cedera lutut. Nah ini kemarin itu tadi ya, kemarin ya. Kemarin Iya itu sudah gabung. gabung ikut nih juga ya. Sekali Nah dua. ini angin segar buat PSM Makassar ini, dan ini merupakan debut perdananya ini. Ya, kalau main. Kalau main ini.
Nah itu yang sangat luar biasa ditunggu-tunggu ini. Ya mudah-mudahan lah dia bisa juga jadi mesin gol. Apalagi kan striker itu tidak main ya, istirahat. Main. Siapa? Cedera pemulihan. Ya. Everton Everton. Yang anu main ya. Hmm. Yang andalan kan juga. Betul. Ya mudah-mudahan debut perdananya ini Donald Bisa ini bisa menjadi mesin golnya PSM ya, Kakak Cina. Betul, ya. Nah, berbicara saya sambung dari pengucap. Donald Bisa ini salah satu striker tajam ya. Iya betul. Dia ini top skor dari Liga Myanmar. 34 gol. 34 gol. Luar Gila. biasa. Itu makanya saya bilang. Mudah-mudahan jadi mesin gol lagi sini karena waktunya dia angkat klub di Myanmar itu promosi ya. Promosi. Nah, dia itu 34 gol. Dan dia di striker tersubur di sana. Betul. Iya. Top skor. Kalau kita lihat reviewnya ini Donald Bisa, dia ini spesialis di dalam kotak penalti. Iya. Iya, Spesialis betul. Betul. Sangat spesialis. Bola mati dia eksekusi, dia langsung bola. Dan memang kayaknya klop dengan Pluim dan Yakob. Iya, betul. Bola-bola mati begini. Kalau Pluim dia kan pengatur. Bisa juga bawa. Nah, kalau dia bisa memanfaatkan Donald Bisa ini, wah luar biasa. Iya. Luar biasa. Kalau Sayuri bersaudara itu kan dari pinggir ya, Iya, dia bisa sayap. bawa sayap itu kan. Nah kalau Donald Bisa ini, dia kan tipenya selalu tajam kalau di dekat-dekat gawang. Iya. Jadi Itu lah, spesialis umpan-umpan dalam akuratnya penalti. ini, wah luar biasa nih kalau dapat umpan dari mana? Dari Pluim, ayo sudah. Mudah-mudahan bagus eksekusinya karena penasaran tuh mereka 8 pekan ini belum piano, Iya. belum dilihat. Tidak pernah juga Tavares membicarakan ini. Iya. Iya, betul. Ini ngeri Inilah sekali Tavares. hebatnya Tavares. tahu Betul, saya. betul, betul. Banyak sekali sekret-sekretnya Iya. gitu loh. Banyak sekali rahasia-rahasia, strategi-strategi yang tidak pernah bisa jangkau. Betul, betul. Iya. Itu Jadi menariknya. mungkin si Tavares bilang tunggu saya tanggal mainnya. Iya. Pernah bilang Rano, tunggu bil tanggal Herana. Tanggal merah. Betul, terherang-herang di. Oke, nah untuk itu sebelum kita menutup program kita pada malam hari ini, saya persilakan mungkin kepada Presiden The Maxman terlebih dahulu untuk memberikan closing statement dan juga selanjutnya disambung oleh Kakanda Hasim Arfa. Silakan. Iya, terima kasih Kakak Cep. Tribuners, kita sama-sama doakan PSM Makassar untuk menang lawan Persik Kediri besok. Dan Amin. kalau menang, insya Allah kita di puncak klasemen. Amin. Dan kita bukan cuma menang besok, kita doakan juga supaya PSM tak ini di juara. Ya. Betul. Juara. Walaupun kita tidak punya stadion, kita hijrah ke mana? Parepare. Ke Parepare, tetapi itu kan masih satu Sulawesi Ya, Selatan. betul. Nah, jagai PSM tak kodong. Nanti kalau main lagi di Parepare, janganlah Loki bakar-bakar flare. Nah, Kemarin itu banyak yang tanya saya, The Maxman kayak itu bilang bukan, The Maxman di daerah sebelah di timur. Tapi saya yakin dan percaya bukan juga supporter, karena kalau supporter sangat cinta dengan PSM Makassar, tidak mau kena rusakin di PSM Makassar. Ditanya Kak, siapa nih Pading itu yang membakar? Pokoknya bukan supporter PSM Makassar, bukan orang Sulawesi Betul. Selatan. Betul, Kalau betul. saya ada di sana, pasti miku ambaki. betul, Nah, betul. kita ini harus menjaga PSM ta ini. Ya. Karena pertama, kalau satu flare itu kan 25 juta atau 50 juta ya? Ya. Jangan Ki Kodong, itu 25 juta berharga sekali. Betul. Dan ingat Ki, belilah lo Ki tiket. Tiket kita beli. Itu Tommy wujud bantuan tak sama manajemen, wujud dukungan kita kepada PSM Makassar. Betul, betul. Nah, kalau kita tidak bayar atau protes Ki dengan harga tiket tinggi, apa Tommy kodongin dihidupi nih? Nah itu Tommy, bagaimana dengan pengelola itu yang banyak kasih keluar uang. Nah Subangsita kita tidak seberapa, kodongnya masih kecil sekali Ji. Nah itu lagi kita protes, jangan bantu PSM Makassar karena ini yang kita sayangi. Ya mungkin itu dari saya. Nah, kalau dari saya, Makassar itu adalah gerbang Indonesia Timur. Iya. Kemudian ini juga ibu kota Sulawesi Selatan. Tapi ada lagi satu.
PSM Makassar. Iya. Sayang tidak ada stadion tadi. Nah, semoga saja terbangun ya. Itu urusan Iya. memang harus pembicaraan lebih detail, Iya. lebih dalam lagi dari hati ke hati Pak. Dengan gubernur. Betul. Gimana nih, Pak? Nah, apalagi kan kabar terbaru kita sudah menang ya. Iya. Pemerintah provinsi sudah menang bahwa kepemilikan itu adalah punyanya provinsi. Artinya kan sisa dibangun nih. Betul, Kalau betul, masalah betul. stadion. Iya. Tapi ingat salah satu ciri Sulawesi Selatan sekarang adalah PSM. PSM Iya, Makassar, betul. Pak. Itu yang bisa menyatukan kita. Iya. Nah, sehingga ini yang mesti banyak mendapat dukungan. Betul. Dan itu sudah dibuktikan Hmm. oleh Kota Makassar, Pak Dani, kemudian Pak Gubernur Andi Sudirman. Ya. Dan semoga saja ini lebih lagi. Betul. Sehingga dibuktikan lagi ada perhatian lebih, ya salah satunya pembangunan stadion. Bangun Maki itu karena kota dunia Ki ini. Ya, Tidak ada stadion tuh. Satu-satunya tidak memiliki stadion. Klub tertua, Nah, punya nama besar, iya. tapi tidak ada stadionnya yang membanggakan. Nah, Bangun kita tahu apa. Iya. Ada yang ngajak-ajak Kak Jo bilang, dia mau pakai iya. Nanti memang kita sudah rancang-rancang memang mau turun jalan. Manajemen ini sudah rancang-rancang untuk memang turun jalan. Ya. Karena memang katanya The Max Mami ditunggu. Bilang tunggu mi Padeng. Kita kasih macet-macet dulu Makassar. Jadi minta isi memang Pak Gub. Mungkin The Max itu karena bukan saya yang bilang nah. Iya. Ini organisasiku ini yang bilang. The Max yang bilang itu semua. Nggak bisa saya semua bilang harus Ki. Ya katanya sih bocoran ini Pak. Iya. Sudah dianu semua itu. Kita akan menduduki rumah jabatan gubernur. Kita akan menduduki kantor gubernur. Ada belis napa le di? Ada listnya memang karena kita memang terarah Ki. Ya. Terarah Ki memang kita nuta. Nggak mau kita bikin panas-panas sambarang Ki. Betul. Jadi nanti dalam waktu dekat ini The Maxman akan bersurat saya yang tanda tangani itu langsung ke gubernur. Terus ke ketua DPRD Sulsel. Itu kita ikut anunya. Nah kalau tidak ada tanggapan, bilang yuk kita akan bangun J. 2 kali 2 minggu. Ya. Bukan, Mandi ke sana J. panjang. Panjang J. Ya. Jadi 2 kali 1 minggu berarti 2 minggu. Betul. Tidak ada jawaban, kita kasih masuk lagi. Tidak ada jawaban lagi, 1 kali 1 minggu tidak ada jawaban. Permisi Mami, kita akan demo di situ di rumah jabatan gubernur dengan kantor gubernur. Tapi assalamualaikum. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua kita berharap ini sebelum The Maxman beraksi ya. Ini sudah ada juga aksinya dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan harus juga kita tentu. bikin malu-malu Iya, kita. Karena bilang anggotaku, saya tidak gitu. Anggotaku dia bilang, kamu kantong je lagi Wana. Bukan je lagi wan pribadinya gubernur. Di sisa tanda tangan je. Ada beda lagi dana, tidak tahu itu bagaimana tuh. Tapi itu Mami, saya bilang, ya tapi Pak Gub, izinkan Kak demo nanti demo. Oh, tidak ada jawaban. Demikian dari saya, Ocha Alim, Bahri, Presiden The Maxman Indonesia. Ya, terima Dan- kasih Hasim Arfa. Kakanda Hasim Arfa dan Kakanda Ocha Alim jauh-jauh dari Portugal ini ya. Jadi jam berapa lagi terbang ini nanti? Saya harus Atau nonton besok dulu ya? Saya langsung harus ke Kediri cepat. Oh, ini. langsung ya. Oke. Setengah jam lagi ini pesawat jam ya? pribadi menunggu di bandara ini. Oke, karena sudah menunggu pesawatnya kita tutup saja programnya ya. Iya. Oke, untuk itu terima kasih banyak untuk seluruh Tribuners dan seluruh supporter ya yang sudah menyaksikan kita pada malam hari ini. Kita berharap kemenangan besok berpihak pada kita, Juku Eja, pada PSM Makassar. Ya. Semua hal yang terbaik untuk PSM Makassar tentunya. Untuk itu saya Gunawan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako PSM Makassar. PSM Makassar. Yes. Wah.